Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erlinopia. Kali ini saya akan membahas materi polinomial atau suku banyak. Materi ini ada di kelas 11 semester 2 Matematika Peminatan. Oke, langsung aja kita ke pengertian polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel dan berpangkat bulat positif ya. Jadi kalau seandainya fungsi tersebut pangkatnya negatif atau pangkatnya pecahan, maka fungsi tersebut bukan polinomial ya. So langsung aja ke bentuk umum dari polinomial. Oke, di sini saya sudah punya persamaan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1. Ini nanti pangkat x nya ini selalu berkurang, jadi sampai di sini a1 x pangkat 1 atau x saja ditulis ditambah a0 atau konstanta. Nah, jadi an di sini, an min 1 sampai nanti a1 ini kan disebut koefisien dari suatu variabel, dimana di sini harus bilangan real ya. Lalu a0 di sini disebut konstanta. Nah, di sini ada n ya. Jadi di sini ada n di sini adalah pangkat tertinggi atau disebut derajat. Jadi n ini pangkat tertinggi dari variabel atau disebut derajat. Oke, langsung aja kita ke contoh soal ya, supaya lebih mudah dipahami. Kita buat ini contoh 1. Oke, contoh 1 misalnya fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 min 2x pangkat 2 ditambah x min 2 gitu kan. Maka yang disebut sebagai derajat di sini tadi kan pangkat yang tertinggi ya. Karena di sini pangkat tertingginya 4 dari fungsi ini, berarti derajatnya sama dengan 4. Kalau seandainya ditanya koefisien x pangkat 3 ya, misalnya koefisien x pangkat 3, berarti kan nilai yang di samping x pangkat 3 tuh ini min 5 ya. Jadi sini min 5. Lalu kalau misalnya koefisien x pangkat 2, berarti kan koefisien x pangkat 2 tuh yang ini, berarti min 2. Lalu kalau konstanta di sini sama dengan yang tidak ada variabelnya, yaitu min 2 ini ya. Artinya di sini konstantanya negatif 2. Oke, ini disebut suku banyak karena pangkatnya positif ya, lalu memuat satu variabel. Oke, lanjut kita ke contoh yang kedua ya, contoh 2. Jadi kalau misalnya saya punya gx misalnya 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 ditambah 2 per x dikurang 1, apakah ini disebut polinomial ya? Ya, jadi kita kembali ke definisinya tadi, bahwa kalau polinomial itu tadi pangkatnya harus positif ya, bulat positif dan memuat satu variabel. Nah, karena di sini ada 2 per x ya, 2 per x ini kan kalau misalnya kita naikkan ke atas pangkatnya jadi negatif. Artinya di sini untuk contoh 2 ini bukan polinomial ya. Jadi ini bukan polinomial.
Oke, kita lanjut menentukan nilai polinomial. Di sini ada beberapa cara untuk menentukan nilai polinomial. Nah, yang pertama bisa kita pakai cara substitusi. Jadi pakai cara substitusi. Substitusi ini memasukkan langsung ya nilainya ke fungsi. Oke, yang kedua kita bisa pakai cara skema Horner atau sintetis. Yang ketiga bisa pakai pembagian susun bawah. Ini di SD sudah pernah dipelajari pembagian susun bawah, namun untuk yang nomor 2 dan nomor 3 ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini kali ini saya akan bahas tentang substitusinya dulu. Jadi langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Jadi contoh soal untuk menentukan nilai polinomial. Jadi seandainya saya punya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 5x kemudian ditambah 1. Kemudian pertanyaannya tentukan nilai f negatif 2 misalnya ya. Nah, karena di sini nilai x-nya ini sama dengan negatif 2, maka setiap nilai x yang ada di fungsi f ini kita ganti dengan negatif 2. Oke, langsung aja kita masukkan nilai x-nya. Kita masukkan negatif 2, karena ini pangkat 3, berarti kita pangkatkan 3 ditambah selanjutnya 4 kali negatif 2 pangkat 2, lalu min 5 dikali negatif 2 ditambah 1. Oke, langsung kita hitung nilainya. Negatif 2 pangkat 3 negatif 8, lalu negatif 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan 4, berarti di sini 16. Negatif 5 kali negatif 2 ini positif 10, kemudian ditambah 1. Negatif 8 tambah 16 8, tambah 10 18, tambah 1, jadi jawabannya 19. Oke, jadi jawaban f-2 sama dengan 19. Sekarang lanjut kita ke operasi aljabar polinomial. Nah, pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini penjumlahan dan pengurangan polinomial ini bisa dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien dengan suku-suku yang sejenis. Jadi sini harus sejenis sukunya ya. Nah, suku yang sejenis itu suku yang mempunyai variabel yang pangkatnya sama. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nanti untuk yang kedua ini ada perkalian polinomialnya. Oke, sekarang saya buat contoh soal dulu di sini. Misalkan fx ya, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Lalu misalnya gx nya itu sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 lalu dikurang 2x pangkat 2 min 4x dikurang 3. Pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai fx ditambah dengan gx. Lalu yang kedua, tentukan nilai 2 kali fx kemudian dikurang dengan gx. Nah, pertanyaan yang ketiga ini tentukan nilai fx dikali dengan gx. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ini. Nah, langsung aja kita jawab ya, langsung aja kita jawab dari ketiga ini. Oke, yang pertama dulu kita jawab.
Tentukan nilai fx ditambah gx. Jadi di sini nilai fx ditambah dengan gx. Oke, sekarang kita masukkan nilai fx nya tadi yang ini ya, 2x pangkat 3 lalu dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Karena di sini ditambah gx, berarti ditambah gx nya ini x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 3. Lalu ini kita jumlahkan ya, pokoknya yang sejenis pangkat yang sama kita jumlahkan. Ini kita lihat dulu pangkat tertingginya di sini ada pangkat 4 ya. Di sini pangkat 4 ini tidak punya kawan. Langsung aja kita tulis di depan ya. Jadi x pangkat 4. Lalu yang sejenis lagi di sini ada x pangkat 3 dengan x pangkat 3. Ini kan angka di depannya 2 dengan angka yang di depan x pangkat 3 di sini 1. Berarti 2 tambah 1 jadi 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 ya. Jadi ini plus 3x pangkat 3. Lalu untuk x pangkat 2 nya di sini ini ya sejenis dengan negatif 2x pangkat 2. Jadi negatif 4x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 jadi negatif 6x pangkat 2. Kemudian di sini juga ada nilai 5x ya. 5x ini sejenis dengan yang ini negatif 4x ya. Jadi plus 5x kita tambahkan dengan min 4x ini jadi positif x 1x ya. Lalu konstanta di sini ada 7 ya. Oke, di sini 7 dengan berapa itu konstantanya, negatif 3 ya. Jadi yang ini 7 dengan negatif 3, berarti hasilnya 4 ya. Oke, jadi sini plus 4. Nah, maka jawabannya ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini 2 kali fx dikurang dengan gx. Oke, karena di sini 2 kali fx berarti 2 kali nilai fx-nya tadi yang atas 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Lalu kita kurangkan gx nya ini x pangkat 4 ya. Kita buat buka kurang dulu karena ini harus dikalikan ke semua dalam. Plus x pangkat 3 min 2x pangkat 2 negatif 4x negatif 3. Oke, ini langsung aja kita kalikan ke dalam ya. 2 ini ke sini jadi 4x pangkat 3. Lalu 2 kali min 4 ini negatif 8x pangkat 2. 2 dikali 5x jadi 10x. Kemudian 2 kali 7 ini 14. Lalu negatif ini kita kalikan ke dalam jadi negatif x pangkat 4 negatif x pangkat 3 negatif kali negatif 2 ini jadi positif x 2x pangkat 2 plus 4x kemudian plus 3. Lalu ini kita jumlahkan yang sejenis 4 x pangkat 4 nya ini sendiri ya. Jadi negatif x pangkat 4 lalu x pangkat 3 ini yang sejenis dengan mana ya, ini ya. Jadi 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 jadi 3x pangkat 3 lalu negatif 8x pangkat 2 ini yang pangkat 2 negatif 8x pangkat 2 dengan 2x pangkat 2 berarti jadi berapa tuh 6 min 6 x pangkat 2 10x dengan 4x jadi 14x lalu 14 ini dengan 3 jadi plus 17. Nah, jadi ya teman-teman untuk 2fx min gx ini jawabannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga tadi fx dikali gx ya. Langsung aja kita tulis pertanyaan yang ketiga.
fx dikali dengan gx. Oke, kita masukkan nilai fx nya tadi sudah diketahui dari soal. Ini 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Ini kita kalikan dengan fungsi gx. Gx nya tadi dari soal x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x lalu dikurang 3. Oke, langsung aja ini kita kalikan ya, seperti biasa. Ini kita kalikan gini. Dari suku pertama dulu, 2x pangkat 3 ini kita kalikan sampai habis, sampai sini ya. 2x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 4 ya. Jadi 2, ingat ya, kalau misalnya perkalian fungsi eksponen jadi pangkatnya ditambah. X pangkat 3 kali x pangkat 4 berarti x pangkat tuh 7. Jadi 2x pangkat 7. Lalu 2x pangkat 3 ini kita kalikan ke x pangkat 3 ini ya. Jadi ditambah 2x pangkat 6. Lalu 2x pangkat 3 kita kalikan lagi ke negatif 2x pangkat 2, jadi negatif 4x pangkat, ini 3 ditambah dengan 2, ini jadi 5. Lanjut 2x pangkat 3 ini kita kalikan lagi ke min 4x, jadi negatif 8x pangkat 4 ya. Terakhir 2x pangkat 3 dikali dengan negatif 3, jadi negatif 6x pangkat 3. Kemudian karena 2x pangkat 3 ini sudah dikalikan ke semua suku pada fungsi yang kedua, lanjut kita ke sini, suku yang kedua, negatif 4x pangkat 2 ini kita kalikan satu-satu nanti sampai habis ya. Jadi di sini ditambah ya, negatif 4 dikali negatif 4x pangkat 2 dikali x pangkat 4. Oh ya, ini negatif jadinya. Jadinya negatif ya. Ini tadi negatif, ini pangkat 3. Ini tadi negatif 4x pangkat. Nah, di sini x pangkat 2 dikali dengan x pangkat 4 ya. X pangkat 4 berarti jadi x pangkat 6. Lalu negatif 4x pangkat 2 ini kita kalikan ke x pangkat 3, berarti negatif 4x pangkat 5. Terus negatif 4x pangkat 2 kita kalikan negatif 2x pangkat 2, jadi positif 8x pangkat 4. Oke, lanjut negatif 4x pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 4x, jadi positif, jadi 4 kali 4 16, x nya pangkat 3. Lalu negatif 4x pangkat 2 kita kalikan dengan negatif 3, jadi positif 12. Lanjut di sini 5x yang ini kita kalikan satu-satu ke x pangkat 4, jadi ditambah berapa itu? 5x pangkat ini tadi 1, 5x pangkat 1 dikali x pangkat 4 jadi 5x pangkat 5. Lalu 5x kita kalikan x pangkat 3, jadi ditambah 5 kali 5x pangkat 3 jadi 5x pangkat 3 4 pangkat 4. 5x kita kalikan dengan min 2x pangkat 2 jadi negatif 10x pangkat 3. Lanjut 5x kita kalikan min 4x jadi negatif 20 x pangkat 2 pangkat 2. 5x kali min negatif 3 jadi negatif 15x.
Oke, sekarang 7 kali X pangkat 4, ini kita tulis di bawah aja ya. 7X pangkat 4 berarti ditambah 7X pangkat 4, kemudian ini dikali 7 kali X pangkat 3, jadi 7X pangkat 3 ya, ini plus. Kemudian 7 dikali negatif 2, ini jadi negatif 14X pangkat 2. 7 dikali negatif 4, negatif 28X. Kemudian 7 dikali dengan negatif 3, berarti negatif 21. Oke, sekarang kita hitung ya, ini hasilnya jadi berapa tuh? Yang sejenis ya, ini pangkat tertingginya X pangkat 7, jadi tetap ditulis kembali 2X pangkat 7, X pangkat 6 dengan X pangkat 6, berarti dengan ini ya, ada lagi nggak ada lagi, langsung aja 2X pangkat 6 dengan negatif 4X pangkat 6, jadi negatif 2X pangkat 6. Lalu X pangkat 5 dengan X pangkat 5, ini X pangkat 5, ada lagi nggak? Kayaknya habis ya. Jadi min 4X pangkat 5 ditambah min 4X pangkat 5 min 8X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 5, jadi ini negatif 3X pangkat 5. Sekarang kita ke min 4 nih ya. Oke, pangkat 4 ya, pangkat 4 gini, ini pangkat 4, ini pangkat 4. Oke, sekarang kita hitung negatif 8 ditambah 8, ini habis ya. Kemudian 5X pangkat 4 dengan 7, jadi plus 12X pangkat 4. Kemudian pangkat 3 yang ini, pangkat 3. Oke, ini negatif 6 ditambah dengan 16, jadi 10 ya, 10 ditambah 10 tambah min 10, ini habis, tambah 7X pangkat 3, jadi ini plus 7X pangkat 3. Lalu udah habis ya, apalagi konstanta ini 12 ditambah berapa lagi ya konstanta ini, negatif 21 ya, jadi negatif 9. Jadi ini ya teman-teman jawabannya. Selanjutnya ini akan kita bahas tentang kesamaan antara dua polinomial. Jadi misalnya di sini fx ya dan gx, jika dan hanya jika setiap suku dengan eksponen sama ya, jadi yang pangkatnya sama itu memiliki koefisien yang sama juga. Nah, saya di sini sudah punya contoh ya, saya sudah punya contoh. Jadi kalau seandainya ruas kiri ini saya misalkan px pangkat 2 ditambah qx ditambah r, itu akan sama dengan ruas kanan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5. Nah, kita lihat dulu suku px pangkat 2 ya, yang ada x pangkat 2 ini kan pasti sama dengan ruas kanan yang ada x pangkat 2 juga ya. Jadi px pangkat 2 kan sama dengan 3x pangkat 2, maka kita ambil koefisiennya sehingga nilai p nya di sini ya, nilai p itu sama dengan 3. Oke, jadi sama dengan 3. Lalu di sini ada qx ya akan sama dengan 2x. Nanti x nya ini nggak usah ditulis lagi, langsung q sama dengan 2. Oke, Q sama dengan 2. Lalu R di sini konstanta itu sama dengan negatif 5 ya, jadi R-nya sama dengan negatif 5. Oke, ini kalau misalnya contohnya langsung gini aja ya, jadi langsung kita cocokkan ya. Nah, kalau misalnya saya punya contoh yang lain, jadi contoh yang kedua, misalnya saya punya 3x pangkat 2
ditambah dengan X, lalu dibagi dengan X dikurang 2 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 3. Oke, ini akan sama dengan ruas kanan A per X dikurang 2, kemudian ditambah BX ditambah C dibagi dengan X pangkat 3 ditambah di sini X pangkat 2 di X pangkat 2 ditambah 3. Nah, pertanyaannya tentukan nilai A. Jadi yang ditanya nilai A, nilai B, nilai C. Ini ya pertanyaannya. Oke, karena tadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan, dan yang akan ditanya ini adalah ruas kanannya, nilai A, B, dan C. Oke, langsung aja kita samakan dulu penyebut dari ruas kanan gitu ya. Kita samakan penyebutnya. Ini kita kalikan aja KPK-nya ya, kita kalikan KPK-nya. Nanti kalau sudah sama baru kita samakan. Oke, kita kalikan KPK yang bawah, jadi X dikurang 2 kita kalikan dengan X pangkat 2 ditambah 3. Oke, ini supaya lebih mudah ya, cara cepatnya kita kali silang gini aja. Jadi A kita kalikan dengan X pangkat 2 ditambah 3, lalu X dikurang 2 kita kalikan dengan BX ditambah C. Oke, langsung kita kalikan A ini, kita kalikan dengan X pangkat 2 ya. X pangkat 2 ditambah 3. Aduh, error ini. Oke, A-nya kita kalikan X pangkat 2 ditambah 3. Lalu ditambah X dikurang 2. Ini kita kalikan dengan BX ditambah dengan C. Oke, lanjut. Ini kita kalikan ke dalam ya, jadi AX pangkat 2, kemudian ini 3A, ini ditambah, ini kita kalikan juga X kali BX, jadi BX pangkat 2, X dikali C ini jadi tambah CX, negatif 2 kali BX jadi negatif 2BX, negatif 2 dikali C jadi dikurang 2C, dibagi bawahnya kita tulis kembali X dikurang 2 dikali X pangkat 2 ditambah 3. Nah, yang ruas kanannya tadi tetap ditulis kembali ke sini ya. Oke, lanjut. Kita tulis dulu yang ruas kirinya tadi. Yang ruas kirinya ini 3X pangkat 2 kemudian ditambah X dibagi dengan X dikurang 2 lalu dikali X pangkat 3 ditambah 3. Oke. Nah, ini sebetulnya ini udah sama ya penyebutnya, jadi penyebutnya nggak usah dilihat lagi, tinggal kita cari yang atas. Oke, yang atasnya kita dekatkan dulu ya yang sama-sama pangkatnya sejenis. Misalnya di sini AX pangkat 2 dengan BX pangkat 2 yang sama-sama pangkat 2. Ini berarti kita keluarkan X pangkat 2-nya. X pangkat 2-nya keluar, jadi yang di dalam ini tinggal A ditambah B. Kemudian yang X sama X sama X, yang ini X ya. Oke, kita samakan. Ditambah, ini kita keluarkan X-nya, sehingga di dalamnya tinggal C dikurang 2B. Lalu konstanta di sini ada 3 ya, 3A dengan negatif 2C. Jadi ditambah 3A dikurang 2C.
akan sama dengan yang di atas ini, sebelah kiri yang atas, 3x pangkat 2 ditambah x. Oke, sekarang kita cari ruas kiri dengan ruas kanan harus sama ya. Kita lihat yang eksponennya sama, ini x pangkat 2 dengan pangkat 2 ya. Kita keluarkan dulu. 3 itu sama dengan A ditambah B. Ini kita buat persamaan 1. Lalu yang x, yang ada x-nya, yang ini ya, sama yang ini. Itu kan koefisien dari x ini kan sama dengan 1 sama dengan koefisien dari x sebelah kanan itu c dikurang 2b. Ini kita buat persamaan 2. Oke, lanjut. Di sini konstanta yang sebelah kiri, konstanta sebelah kiri ini kan 0 di sini. Ini konstantanya 3a dikurang 2c. Maka kita buat persamaannya 0 sama dengan 3a dikurang 2c. Oke, 3a dikurang 2c. Ini persamaan ketiga. Nah, lalu di sini kita eliminasi ya, kita eliminasi persamaan, misalnya di sini persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 kan nilainya A ditambah B sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Lalu ya, persamaan keduanya C ditambah bukan ditambah, dikurang ya, C dikurang kurang 2B sama dengan 1. Ini karena di persamaan 3 ada variabel A dengan C, maka kita hilangkan persamaan 1 dan 2 ini nilai B nya ya. Oke, supaya hilang ini harus kita samakan dulu yang B nya, kita kalikan KPK nya. Di sini kan sini 1 ini kita turun ke bawah, ini 2 ini kita kalikan ke atas, jadi kita tukar tempat ya. Langsung aja kita kalikan 2 dikali A, 2A, 2 kali B, 2B sama dengan 2 kali 3, 6. Oke, selanjutnya C dikurang 2B sama dengan 1. Oke, supaya 2B sama negatif 2B nya habis, kita tambah ya. Oke, sini langsung kita kurangkan, ini habis ya. Ya, 2A ditambah dengan C ini sama dengan 7. Ini kita buat persamaan keempat. Lalu di sini kita eliminasi persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 dan 4 ini eliminasi. Persamaan 3 di sini 3A dikurang C, 2C sama dengan 0. Atau yang persamaan keempatnya 2A ditambah C itu sama dengan 7. Nah, di sini kita hilangkan C saja supaya lebih mudah. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Oke, hasilnya di sini jadinya berapa? Yang atas tetap ya nilainya. Yang atas ini tetap 3A dikurang 2C sama dengan 0. Yang bawah 4A ditambah 2C sama dengan 14. Oke, langsung aja kita jumlahkan ya. Kalau dijumlah berarti ini habis 2C nya. Lanjut, 3A ditambah 4A ini 7A sama dengan 14, maka A nya sama dengan 14 bagi 7, 2. Udah dapat nilai A, kita substitusikan nilai A ini ke persamaan yang ada A nya, itu persamaan 1. Ini substitusi ke persamaan 1, dimana persamaan satunya A ditambah B sama dengan berapa tadi? 3 ya. Jadi A nya tadi 2 ditambah B sama dengan 3, maka nilai B nya 3 kurang 2 sama dengan 1.
Lalu untuk mencari nilai C-nya, ini boleh masuk persamaan 2, boleh masuk persamaan 3. Oke, kita masuk ke persamaan 2. Persamaan 2 tadi nilainya C dikurang 2B. Oke, C dikurang 2B sama dengan 1. Ini persamaan 2. C-nya yang akan kita cari dikurang 2 dikali nilai B-nya 1 sama dengan 1. Oke, C dikurang 2 sama dengan 1, maka C-nya sama dengan 1 ditambah 2 yang sebelah kiri, ini jadi 3. Maka ini kita sudah dapat ya, nilai A-nya tadi 2, nilai B-nya 1, dan nilai C-nya 3. Oke teman-teman, segitu aja materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Sebagai latihan soal, di sini saya sudah punya 3 soal. Yang pertama ini tentang operasi dari polinomial, lalu yang kedua dan nomor 3 ini tentang persamaan kesamaan dari polinomial. Untuk pembahasan soal 3 ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya.